Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari Kaledias Putriwananda, Siti Saadah, Suciarti Norasya, Rizky Saputri, Evianti Vanda Salsabila, dan Indah Alfia. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama ada profil usaha, yang kedua aspek pasar usaha, yang ketiga aspek pemasaran usaha, keempat aspek teknik operasional usaha, kelima aspek manajemen dan organisasi usaha, keenam aspek keuangan, dan yang ketujuh ada aspek lingkungan. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha ayam geprek kita. Di sini dapat dilihat ada logo tentang profil usaha kita. Kemudian pemilik usaha dari kelompok 1 itu sendiri dan lokasi usaha juga yang terdapat di Mancilan, Mojoagung. Nomor telepon kami 081 234 15688. Di situ juga kami sudah sertakan email perusahaan serta akun media sosial lainnya. Kemudian ada aspek pasar usaha. Pertama ada segmentasi pasar, yaitu menyediakan berbagai varian sambal, diantaranya ada sambal pelangi, sambal mata, dan sambal bawang, yang masing-masing memiliki tingkat kepedasan serta berdasarkan jenis kelamin. Pasar yang dibidik dapat dari segala macam jenis kelamin, yang artinya produk ini bersifat universal. Yang kedua ada target pasar. Target psikografis produk ayam geprek ini yakni bersifat universal, yang artinya tidak hanya untuk pecinta makanan pedas saja, namun bisa dikonsumsi baik oleh pecinta pedas maupun bukan, karena konsumen bebas memilih jenis sambal dengan tingkat kepedasan yang bervariasi. Kemudian ada posisi pasar. Produk ayam geprek kami ini memiliki harga yang cukup ekonomis, sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan. Selain itu, untuk tingkat kepedasan juga bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Kalangan mulai dari anak-anak pun bisa menikmati produk kami. Kemudian saya akan menjelaskan tentang market space. Market space itu sendiri adalah peluang pasar yang terjadi ketika jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran. Market space dianggap sebagai unit dua arah karena pembeli dan penjual dapat membeli dan menjual melalui transaksi di portal tersebut. Tidak hanya market space, kita juga membahas tentang market share. Sebuah bisnis makanan ayam geprek di mana pangsa pasar menargetkan penjualan mencapai 75% dari produk yang akan ada pada bisnis tersebut. Dilihat dari pesaing atau kompetitor yang ada pada tahun berjalan, dan ternyata pada tahun berikutnya target mencapai 78%. Ini berarti pangsa pasar dari bisnis tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila tidak mencapai target, maka bisnis tersebut harus mengevaluasi lagi metode pangsa pasar yang digunakan. Aspek pasar usaha. Daya serap pasar. Untuk itu, bisnis ayam geprek kami memilih daerah yang cocok dengan kriteria produk ayam geprek komplit dengan varian sambal lengkap dan harga terjangkau di daerah dekat pabrik industri. Segi permintaan. Permintaan pasar datang dari seluruh konsumen, di mana mereka tidak hanya memiliki kemauan untuk membeli ayam geprek kita, tapi juga mempunyai kemauan untuk membayar. Segi penawaran. Untuk memenangkan persaingan dibutuhkan strategi yang baik. Berikut strategi yang dapat ditawarkan melalui rangsangan pemasaran dan lingkungan yang masuk ke dalam kotak hitam pembeli dan menghasilkan tanggapan pembeli. Rangsangan terdiri dari 4P,
yaitu price, produk, place, dan promotion. Aspek pemasaran usaha. Pertama, ada spesifikasi produk, yaitu ayam geprek memiliki beberapa spesifikasi khusus yang membuat produk ayam geprek ini berbeda dari ayam geprek pada umumnya. Kelebihan dari ayam geprek di sini adalah selain tanpa tulang, kita juga menyediakan berbagai macam pilihan sambal. Sambal rawit hijau, sambal matah, sambal pelangi, sambal bawang. Tersedia untuk menemani lidah pelanggan dalam menikmati gurihnya ayam geprek. Kedua, analisa pasar. Dengan mengetahui analisa pasar dan apa yang diinginkan pelanggan, maka kita dapat membuat promosi apa yang menarik dan sesuai dengan bidang yang kita membangun bisnis dalam bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga, peramalan permintaan. Kita melihat peramalan untuk bulan Desember adalah 40. Untuk memproyeksikan permintaan ayam geprek pada bulan Januari, maka kita menjumlahkan penjualan bulan Oktober, November, dan Desember lalu dibagi 3. Peramalan untuk bulan Januari adalah 40 ditambah 35 ditambah 30 dan dibagi 3. Hasilnya adalah 35. Aspek pemasaran usaha. Analisa kompetitor adalah proses mengidentifikasi pesaing dan menganalisa strategi bisnis untuk menentukan kekuatan dan kelemahan kompetitor. Kelemahan dan kompetitor relatif terhadap bisnis atau penawaran Anda. Dengan melakukan analisa kompetitor akan membantu pebisnis dalam mengawasi pesaingnya, mengidentifikasi peluang dan siap menghadapi ancaman yang akan datang, sehingga dengan mudah untuk mengambil keputusan terbaik untuk bisnisnya. Munculnya suatu persaingan dapat memotivasi para pebisnis untuk berinovasi, membedakan dan mengembangkan penawaran terbaik untuk unggul di pasar. Sebelum melakukan analisa pesaing, kita harus mengetahui kelengkapan mutu, desain, serta bentuk produk desain, harga produk pesaing, lokasi usaha pesaing, dan promosi yang dilakukan oleh pesaing. Dengan data tersebut, kita akan lebih mudah dalam menganalisa pesaing. Aspek teknik operasional usaha. Yang pertama ada lokasi, layout, persediaan, dan teknologi. Lokasi, bisnis ayam geprek ini berlokasi di cukup strategis, yakni di sekitar kawasan industri dengan sasaran utama karyawan pabrik yang bekerja di daerah industri tersebut. Layout sesuai dengan usaha kita, yaitu dengan menata alat yang digunakan dalam proses produksi sesuai dengan urutan proses produksinya itu sendiri, mulai dari pemotongan ayam, pembersihan ayam, pemberian bumbu, penepungan, memasak, dan hingga menyajikannya. Persediaan. Dalam suatu bisnis harus memiliki manajemen persediaan yang baik, terutama dalam usaha kuliner. Tujuannya adalah ketersediaan dari persediaan bahan baku dan produk jadi dapat dikelola secara tepat sehingga penjualan produk sangat berlangsung dengan baik dan lancar. Teknologi. Setiap peralatan, misalnya kompor, wajan, dan lain-lain yang digunakan dalam proses pembuatan geprek harus bisa dimanfaatkan secara double. Misalnya, untuk penggorengan ayam bisa digunakan sekaligus secara bersamaan agar cepat namun tidak mengurangi kualitas dari ayam itu sendiri. Aspek teknik operasional usaha. Yang pertama ada kuantitas dan kualitas bahan baku. Dalam bisnis ayam geprek ini, kami selalu memberikan bahan baku yang berkualitas bagus dengan kuantitas yang pas. Kami juga memperhatikan kesegaran bahan baku kami sehingga kami dapat menjamin cita rasa yang dapat diandalkan. Maka dari itu, kami selalu menomorsatukan kesegaran bahan baku yang akan kami gunakan sebagai olahan ayam geprek nantinya. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi terdiri dari membeli ayam pilihan yang masih baru dan segar, kemudian dicuci sampai bersih. Aspek manajemen dan organisasi usaha. Dalam usaha, kami menggunakan pendekatan perencanaan atas, bawah, atau top-down. Artinya, seseorang pemimpin akan membuat pengarahan kepada tim atau bawahannya. Dengan metode ini, para staf akan mengetahui peran dan jabatan yang mereka miliki, sehingga produktivitas usaha kita akan lebih efektif. Perencanaan penganggaran dalam usaha ayam geprek kami menggunakan sistem anggaran tradisional, yaitu sistem anggaran yang disusun berdasarkan jenis pengeluaran.
yang terdiri dari anggaran produksi, bahan baku, tenaga kerja, BOP, variabel, modal piutang, dan anggaran kas. Modal. Permodalan bisnis ayam geprek kita berasal dari dana masing-masing pendiri ayam geprek sebesar 75%, yaitu sekitar 45 juta rupiah. Dan pinjaman dari bank sebesar 15%, yaitu sekitar 15 juta rupiah. Biaya perlengkapan ayam geprek kita sebesar 700.000 dan biaya lain-lain sebesar 100.000. Ayam geprek kita membutuhkan modal kerja seperti bahan baku, gaji, listrik, dan air yang akan digunakan untuk membantu kegiatan operasional dalam menjalankan bisnis ayam geprek kita ini. Untuk biaya tersebut dianggarkan sebesar 5 juta rupiah. Biaya operasional ayam geprek kita. Biaya operasional yang pertama terdiri dari biaya gaji sebesar 6 juta rupiah, kemudian yang kedua biaya listrik 300.000 rupiah, dan yang ketiga biaya lain-lain 100.000 rupiah. Total dari biaya operasional yaitu 6.400.000 rupiah. Biaya investasi ayam geprek kita. Biaya investasi yaitu biaya pembelian peralatan sebesar 1 juta rupiah. Biaya bahan baku dan pendukung. Biaya bahan baku dan pendukung lainnya meliputi yang pertama, pembelian ayam sebesar 13 juta, yang kedua pembelian beras sebesar 2.700.000, yang ketiga pembelian tepung sebesar 600.000, yang keempat pembelian lalapan sebesar 200.000, yang kelima pembelian bumbu sebesar 500.000, dan yang keenam biaya lain-lainnya sebesar 500.000. Total dari biaya bahan baku dan pendukung lainnya sebesar 17.500.000. Ramalan pendapatan biaya-biaya serta profit dari ayam geprek kita. Pendapatan atau modal awal sebesar 60 juta rupiah. Dengan biaya meliputi biaya variabel yang pertama, upah tenaga kerja sebesar 6 juta, bahan baku sebesar 17.500.000, listrik sebesar 300.000, biaya lain-lain sebesar 100.000. Total biaya sebesar 23.900.000. Laba atau profit sebesar 36.100.000. NPF. NPF merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskonto dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Dengan kata lain, merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa net present value dari ayam geprek kita adalah sebesar 34.714.000 rupiah. Oleh karena nilai NPF lebih besar daripada 0, maka ayam geprek kita layak secara finansial. Penjelasan net present value pada ayam geprek kita meliputi pada tahun 2022 benefit sebesar 36.100.000 dengan cost 23.900.000, net benefit 12.200.000, DF 0,68, NPF 8.256.000. Pada tahun 2023, benefit sebesar 39.250.000, cost sebesar 22.300.000, net benefit 16.950.000, DF sebesar 0,76, dan NPF sebesar 12.882.000. Pada tahun 2024, benefitnya sebesar 42.800.000, cost sebesar 24 juta, net benefit sebesar 18.800.000, DF sebesar 0,72, serta NPF sebesar 13.536.000. Dengan total per 3 tahun, benefit sebesar 118.150.000, cost sebesar 70.200.000, net benefit sebesar 47.950.000, serta NPF sebesar 34.714.000. Profitability Index. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI,
semakin layak usaha. Dari perhitungan di samping dapat kita lihat bahwa nilai PI ayam geprek kita menunjukkan nilai 6. Internal rate of return tahun 2021 Aruska sebesar 15 juta, DF 45% sebesar 0,689, NPV 1 sebesar 10.335.000, DF 46% 0,684, NPV 2 sebesar 7.069.140 rupiah. Pada tahun 2022, Aruska sebesar 36.100.000 rupiah, DF 45% menunjukkan angka 0,476, NPV 1 sebesar 17.183.600 rupiah, DF 46% menunjukkan angka 0,469, NPV 2 sebesar 8.059.108. Pada tahun 2023, Aruska sebesar 39.250.000 rupiah, DF 45% menunjukkan angka 0,328, NPV 1 sebesar 12.874.000, DF 46% menunjukkan angka 0,321, NPV 2 sebesar 4.132.554 rupiah. Pada tahun 2024, Aruska sebesar 42.800.000 rupiah, DF 45% menunjukkan angka 0,226, NPV 1 sebesar 9.672.800, DF 46% menunjukkan angka 0,22, NPV 2 sebesar 2.128.016 rupiah. Maka dari itu, jumlah Aruska dari tahun 2021 hingga 2024 sebesar 133.150.000 rupiah. Dan jumlah NPV 1 dari tahun 2021 hingga 2024 sebesar 50.065.400 rupiah. Dan NPV 2 dari tahun 2021 hingga tahun 2024 menunjukkan angka sebesar 21.388.818. Maka NPV dikurangi invest di awal menunjukkan hasil sebesar 40.065.400 dan NPV 2 sebesar 11.388.818. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai IRR sebesar 78% karena nilai ini lebih besar daripada tingkat bunga bank yang berlaku pada saat dilaksanakannya penelitian sebesar 12%. Maka dapat disimpulkan bahwa ayam geprek kita layak secara finansial. Jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam semakin cepat modal kembali berarti semakin kecil resiko yang harus diambil atau dihadapi. Payback period dengan rumus nilai investasi dibagi dengan penerimaan investasi. Dengan total nilai investasi 10 juta dan penerimaan investasi 16.100.000 rupiah dan menunjukkan hasil payback period 7 bulan. Jadi jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal perlu waktu 7 bulan. Average rate of return ARR dengan rumus jumlah IAT dibagi investasi dikali 100%. Jumlah IAT pada warung ayam geprek sebesar 16.100.000 rupiah dan jumlah investasi sebesar 10 juta dan menghasilkan hasil 1,6% atau 2%.
ARR merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Dan menurut hasil perhitungan di samping, maka rata-rata pengembalian bunga oleh bisnis ayam geprek kita sekitar 1,6% atau 2%. Analisis lingkungan operasional. A. Lingkungan pesaing. Pesaing ayam geprek kita adalah tempat makan yang terlebih dahulu hadir di sekitar ayam geprek kita. Lingkungan pelanggan. Sasaran pelanggan ayam geprek kita adalah para mahasiswa, pelajar, para pekerja yang senang makan makanan murah, enak, dan berkualitas. C. Lingkungan pemasok. Pemasok yang digunakan oleh ayam geprek kita adalah pemasok yang menjual daging ayam segar dan bahan dapur yang berkualitas. D. Lingkungan kreditor. Modal dari pihak pendiri bisnis masing-masing 75% serta meminjam pihak bank sebesar 15% dengan bunga 6% per tahun. E. Lingkungan pegawai. Pegawai untuk usaha bisnis ayam geprek kita ini membutuhkan 5 orang pegawai. 3 orang ditempatkan di bagian dapur, 1 orang sebagai waiters, dan 1 orang ditempatkan di bagian kasir. Pegawai sangat dibutuhkan dalam proses tercapainya tujuan usaha bisnis. Yang kedua adalah lingkungan dekat. Analisis lingkungan dekat. Michael Porter membagi 5 kekuatan yang menentukan tingkat persaingan dalam suatu industri, yaitu A. Ancaman pendatang baru. Dengan adanya ayam geprek kita, bisa saja pendatang baru menjual produk dengan jenis varian yang sama atau sejenisnya. B. Kekuatan pemasok. Pemasok yang digunakan oleh usaha bisnis ayam geprek kita harus mempunyai sumber yang kuat dan tidak terputus rantai pemasokannya. C. Ancaman produk pengganti. Tidak ada rencana untuk mengubah produk pengganti, tetapi akan lebih berinovasi dan menonjolkan produk yang akan dijual. D. Kekuatan pembeli. Pembeli akan membantu keberhasilan usaha bisnis yang dijalankan. Jika pembeli banyak yang menyukai produk yang dijual, maka usaha akan terus berjalan dan meningkatkan profit yang diperoleh. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan untuk mengukur seberapa besar potensi usaha tersebut. Selain itu, studi kelayakan bisnis bertujuan agar perusahaan memenuhi beberapa aspek khusus, yaitu aspek pasar usaha, aspek pemasaran usaha, aspek tingkat operasional usaha, aspek manajemen dan organisasi usaha, aspek keuangan usaha, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek lingkungan hidup. Sehingga usaha ayam geprek kita ini telah dianalisis dan sudah dapat dikatakan baik. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.